Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Malam Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua penonton Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah hari ini mungkin kami mendapatkan beberapa kabar ya terkait kondisi saat ini, khususnya di Nusantara atau di Indonesia ini banyak sekali kejadian-kejadian, kasus-kasus yang istilahnya tidak ini ya, perceraian banyak sekali, perselingkuhan di tingkat artis itu kayaknya sudah umum ya, perselingkuhan, kabar gosip seperti ini seperti itu, perceraian dan perselingkuhan itu sudah sangat istilahnya kok bisa dibilang nggak ini ya, hubungan manusia dengan Tuhan itu, entah itu atau takut dosa, itu kayaknya diabaikan gitu. Jadi seperti dianggap hal yang biasa saja. Nah, ini fenomena ini, kejadian ini yang berimbas sangat dampaknya negatif kepada semuanya ya. Terakhir ada salah satu sosok gaib ya yang bercerita tentang kondisi manusia bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia sudah sangat kurang baik lah, atau banyak yang negatifnya, kejahatan segala macam. Nah, kali ini saya ingin mencoba memang apakah benar kondisi seperti itu umat manusia saat ini, sehingga banyak sekali para bencana, wabah, virus, penyakit melanda di semua dunia. Kami berharap semua sedulur pada Sahabat Jagat dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap memegang teguh dalam pendirian, dalam ajaran Islam, dibentengi dari gangguan-gangguan bisikan-bisikan iblis. Semoga kita semuanya selalu teguh dalam syariat Islam maupun biar tidak terjadi kita terbawa arus lingkaran merah ini. Nanti saya akan coba hadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan atau bisa melihat kondisi saat ini. Ini ada hubungannya dengan, mungkin ya ada hubungannya dengan yang bisa dibilang mata satu, itu tanda-tandanya sangat luar biasa itu masih, dan sudah banyak sekali itu terbukti, tapi jarang sekali terlihat oleh manusia. Tidak banyak manusia yang tidak menyadari itu. Nah, ini coba nanti kita paparkan dengan cara mediumisasi. Siapa tahu nanti bisa memberikan pemahaman baru untuk kita semuanya. Untuk sedulur para Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai bro atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Kang Jahri udah siap? Insyaallah ini coba saya hadirkan gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurcahyani Nirwana yang sudah masuk Islam, agar beliau bisa menjelaskan kepada kita kondisi saat ini umat manusia itu sebenarnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, kata saya benteng tubuh di atas basuh, tidak ada efek. So, dan termasuk orang yang ada di sini, termasuk orang yang menonton video ini, tapi yang tidak ada efek. Ruangan untuk benteng ini sampai mediumisasi ini selesai, gerbang gaib yang terbuka sebentar untuk menghadirkan gaib yang saya panggil dan syukur kami sama bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurcahyani Nirwana,
yang bisa menceritakan tentang kondisi umat manusia saat ini, yang bisa menggambarkan kepada kami, yang bisa menjelaskan kepada kami terkait umat manusia di seluruh dunia ini, yang bisa menjelaskan itu. Saya mohon hadir, yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahya Nirwana yang bisa menjelaskan tentang itu. Saya masuk dalam tubuh mediator. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan Tuhan. Tidak memakai jasad dan Tuhan. Dengan jasad. Terbentengi rohani, terbentengi pasukan Dajjal. Allah tidak bisa terlihat, tidak bisa terdengar sampai di masa sini selesai. Assalamualaikum. Ini siapa yang diizinkan hadir? Sosok kami sudah tidak asing. Terus bangsa jin. Kami adalah penggawa dari naga geni. Pasukannya naga geni. Raja naga geni menyuruhku hadir ini untuk memberi suatu kabar. Kami ada di atas pulau. Di atas pulau. Di daerah mana sekarang semuanya tugas? Kami menyebar ke setiap pulau. Ditugaskan oleh rajaku, Raja Naga Geni. Oh, berarti sudah ada tugas baru ya? Semuanya ya? Semuanya sudah. Banyak naga-naga yang
ditaklukkan oleh Raja Naga Geni. Karena beliau seorang raja yang gagah perkasa dan disegani oleh bangsa siluman dan bangsa jin yang lainnya. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau dapat tugas baru masih di sini ya, di Indonesia atau di luar Indonesia? Kami ditugaskan di Pulau Cina. Cina? Ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Apa ada sesuatu? Ada kabar apa? Beliau mau memberikan kabar apa? Beliau ditugaskanku di sana untuk memberi kabar. Iya. Pusaran segitiga merah. Pusaran segitiga Ada di negeri Cina. Pusaran segitiga merah. Ya, ada berawal muncul di negeri Cina di bawah samudra, keluar dari pulau yang di negeri Cina. Apa itu segitiga merah itu? Pusaran segitiga merah itu? Apa itu akan berimbas buruk kepada manusia? Itu adalah sumber malapetaka. Maka dari itu kami diutus untuk melaporkan, memberi suatu gambaran ataupun apa yang kami ketahui, karena Raja sudah memerintahkan apapun yang terlihat di negeri itulah suatu kenyataan saat ini. Sumber malapetaka bagi manusia itu dibuat oleh siapa? Apa oleh manusia atau memang ada sesuatu? Manusia yang sudah menyatu dengan utusan dari keilmuan Dajjal. Kira-kira efek atau dampak dari pusaran segitiga merah itu kepada manusia? Dia sudah mengutus kembali kekuasaan di negeri Cina. Dia sudah mengutus yang sejenis dengan kami bangsa jin. Tapi mereka perwujudannya sama persis seperti naga.
tapi mereka golongan dari bangsa siluman. Aku takut efeknya itu kayak wabah virus yang kemarin itu loh. Yang corona itu dibuat oleh manusia. Pelantarannya manusia yang membangkitkan siluman itu. Mungkin bahasanya akan lebih dahsyat dari yang sesudahnya. Allahu Akbar. Apa Anda tahu tujuan mereka itu apa sebenarnya? Menguasai seluruh dunia ini. Kira-kira tahu? Manusia yang sudah ditandai oleh mereka. Manusia yang sudah ditandai sesuai yang direncanakannya, yang sudah ditandai dari awal, yang menyebarkan penyakit yang menyembuhkannya juga. Itulah sebenarnya tipu daya mereka. Mereka memasukkan tanda segitiga. Memasukkan tanda segitiga kemana? Ke dalam manusia maksudnya? Ya, jika tidak dihapus tanda itu, akan sangat mudah dimasuki pasukannya. Tandanya seperti apa di dalam tubuh manusia? Melalui undang-undang yang mereka keluarkan, dengan syarat untuk menyembuhkan penyakit yang mereka buat. Vaksin. Saat ini sudah menyebar ke semua pelosok dunia. Kalau vaksin iya. Semuanya sudah menjadi genggamannya. Itu yang kami ketahui. Mereka akan memasuki yang lebih dahsyat lagi dari virus yang terdahulu. Oh, berarti cara mereka masuk lewat ini. Iya. Manusia yang sudah berkali-kali dimasukkan itu semua, yang mereka bilang itu adalah penawar racun ataupun virus, penangkal penyakit yang mereka derita. Sebenarnya itu adalah gerbang mereka untuk masuk menguasai jasad dan dulu pernah membuka tentang virus tentang DKI, tapi dibanding sama YouTube. Sangat mudah untuk dikendalikan. Iya. Jika mereka sudah pudar dengan keyakinan kepada Sang Penciptanya. Nah, saat ini kondisi segitiga merah itu yang ada di sana itu, kapan kira-kira mereka itu meluncurkan atau langsung menebarkan itu? Saat ini baru dinyalakan. Sedikit demi sedikit sudah mulai dibuka.
maka banyak manusia yang sudah mulai dikuasainya. Terjadi cerai-berai, terjadi selisih kepahaman di adu domba. Oh iya, Dan iya, terjadi peperangan terjadi ya. Iya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit diawali dari tempat yang mereka tinggal, yaitu keluarga kecilnya. Mereka akan tinggalkan, akan diadu domba, dihancurkan, akan dicerai-beraikan melalui bisikan-bisikan yang mereka sudah aktifkan pasukannya. Berarti Itu tahap yang kecil. iya. Nanti akan menyebar luas dari keluarga kecil menjadi keluarga besar, menjadi ke semua kepemerintahan, bahkan dari negeri ke negeri, dari negara ke negara akan diadu domba. Itu yang kamu lihat. Itu itu hanya satu tempat saja yang kami bertugas di sana. Belum yang lainnya, pasukan-pasukan yang diutus di daerah yang lainnya, di negeri-negeri ujung dunia pun sudah dipasang oleh raja kami yang sudah mempunyai kedudukan, yang sudah mempunyai kekuasaan untuk memberi kabar kepada yang ingin mencari tahu kebenaran. Terima kasih. Saya ucapkan nanti salam ke ini ya. Semoga tugasnya berjalan dengan lancar. Tapi efek kepada manusia saat dampak yang paling bisa terlihat itu apa reaksinya manusia yang sudah terkontaminasi itu? Mereka tidak akan mempercayai dengan adanya Tuhannya. Mereka lebih baik percaya dengan keilmuan dari bangsa Dajjal, bangsa iblis, bangsa siluman yang menipu daya melalui agama. Mereka menyusup ke tokoh-tokoh agama yang sudah banyak pengikutnya. Memang efisien kalau seperti itu mereka. Jika tidak, dengan cara itu mereka akan gampang dan mudah untuk dihancurkan. Biar manusia dibuat bingung, dibuat resah, dibuat bimbang. Mana kebaikan, mana keburukan. Mereka menyusup di dalam manusia yang dilihat manusia lainnya suatu kebaikan, suatu tuntunan agama, terutama yang sangat-sangat didominankan oleh target mereka, umat Muslim. Berarti ini segitiga merah ini perantara manusia bisa menjadi satu gerbang Dajjal muncul. Ya, masuk ke manusia yang sudah terkena itu semua. Mereka sudah menyebar ke setiap pelosok,
karena dipengaruhi kepemerintahannya diwajibkan untuk memasang di dalam jasad manusia. Alhamdulillah di tim ini tapi ada sebagian yang di banyak manusia yang menentang. Iya. Banyak manusia yang menentang, walaupun sudah mereka pasang di dalam tubuhnya. Banyak juga yang terlepas dari segitiga itu. Segitiga merah itu bisa terlepas jika keyakinan di dalam hatinya suatu timbul keyakinan kepada Tuhannya. Itu dengan sendirinya akan hancur segitiga merah yang sudah dimasukkan oleh manusia di negeri Cina. Raja Naga, siluman naga yang diaktifkan manusia yang sudah Kaisar dan jajah. Iya, dulu ada kaisar yang pertama yang sudah meninggal menjadi siluman naga. Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas kabarnya. Semoga ini bisa menjadi peringatan untuk kami semuanya. Terima kasih. Salam ke Naga Geni nanti di sana. Bagaimana? Anda tahu nggak untuk setidaknya menangkal sebuah wabah virus yang akan disebarkan lewat segitiga itu? Hanya itu yang kami ketahui. Iya. Jika manusia yang sudah dipasang segitiga merah di dalam jasadnya lebur, hancur dengan keyakinan, dan mereka berusaha untuk mendekatkan dirinya secara lahir dan batinnya. Jika tidak, akan hancur, akan menjadi anak kecil budidaya, ya, anak kecil diperbudak, akan jadi dihancurkan dengan secara halus, dikuasai. Mereka akan menyebar ke seluruh melalui aliran darahnya yang akan timbul nafsu tentang dunia. Iya. Mereka lebih percaya kepada hal dunia daripada tentang hal yang gaib. Karena itulah yang kenyataannya, yang sudah terlihat, yang sudah mereka nikmati, yang sudah mereka rasakan saat ini. Kenikmatan mengikuti nafsu-nafsunya, memuaskan nafsu-nafsunya. Mereka itulah akan semakin kuat. Maka dari itu banyak manusia yang menyiksa dirinya, yang meracuni jasadnya. Manusia yang diadu domba. Mereka merasa benar sendiri. Mereka bertentang. Yang tadinya guyup rukun akan dipecah belahkan, akan dicerai-beraikan dari awal, dari yang kecil, yaitu yang menjalin suatu pasangan akan dicerai-beraikan. Karena itu semua mengikuti ajaran-ajaran Islam yang diturunkan oleh Nabi akhir zaman. Itu semua bertentangan dengan keinginan dari pasukan Dajjal.
semuanya akan dihancurkan dari sekecil apapun sampai terus-menerus menyebar luas sampai dari negeri ke negeri. Iya. Dari negara ke negara sampai ke seluruh penjuru dunia. Diawali saat ini dari keluarga mereka yang sudah dimasukkan garis segitiga merah itu. Iya. Lambangnya kenapa segitiga itu ya? Akan ditimbulkan suatu perbedaan pendapat, suatu gesekan. Mereka berusaha untuk memecah belahkan agar manusia yang berpasangan, yang mengikuti ajaran nabinya akan diceraikan melalui bisikan salah satu ataupun dua-duanya. Bisikan negara, pemerintahan, semuanya pun akan mengena karena sudah terkena. Iya, memang dampaknya luar biasa. Semuanya sudah mengikuti alur yang mereka sarankan. Iya. Mereka sudah terjebak dengan adanya virus yang pertama dikeluarkan. Iya. Nanti akan diguncang lebih dahsyat lagi virus yang lebih besar untuk meluluh lantahkan keyakinan mereka kepada Tuhannya. Itu yang kami ketahui. Iya, Allahu Akbar. Saat ini bukan di negeri India saja, di negeri Nusantara ini pun tempat duduknya raja kami, tempat diturunkannya keilmuan pada raja kami yang saat ini sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, sudah menyebarkan pasukan ke seluruh penjuru dunia. Raja kami sudah mengikuti ajaran yang sudah ditetapkan, yang diperintahkan. Ya, alhamdulillah. Mereka manut dan taat kepadanya. Iya, terima kasih. Ini informasinya sangat berharga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda. Dimanapun, jika dibutuhkan semuanya ada pasukan-pasukannya. Iya. Yang menjaga dari pulau ke pulau, dari samudra ke samudra, bahkan sampai di bawah laut sana. Iya, semoga dampak segitiga merah ini tidak terlalu besar di Indonesia nantinya ya. Walau ya udah, itu saja. Terima kasih informasinya. Semoga ini menjadi peringatan besar untuk umat muslim khususnya di Indonesia agar bisa lebih berhati-hati dan bisa lebih menyaring lagi. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat efeknya saat ini, banyak yang terjadi. Sudah mulai ya? Iya. Jarang ada orang jujur ya Allah. Yaudah, itu saja. Sudah cukup ya mungkin ini. Silakan Anda bertugas ya di sana menemani Naga Geni lagi. Ya, sampaikan salam untuk beliau dari kami di sini. Salam kepaduka. Iya, sampaikan salam kepada beliau. Kami atas utusannya Raja Naga Geni, kami Naga Weling Sungsang. Oh, Naga Weling Sungsang. Kami adalah memberikan yang kami ketahui. Ya, terima kasih. Sesuai dengan tugasku. Ya, terima kasih. Itu semua atas perintah Paduka Maharaja.
Iya, terima kasih Mbah Nagaweli. Sampaikan salam kami kepada beliau. Semoga kita selalu kami akan ke sana. Ya, silakan. Assalamualaikum. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi sebuah gambaran ya untuk kita semua, teman. Saya ingatkan sekali lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini segitiga merah ini membuat saya merinding ya, karena ada hubungannya dengan yang dulu diwajibkan oleh pemerintah, yaitu yang dimasukkan di sini nih. Ini dampaknya, efeknya itu ternyata luar biasa. Semoga, karena anak kecil juga diwajibkan, kalau enggak bisa sekolah segala macam dulu sampai seperti itu kan ya. Semoga nanti bukan dalam arti menyalahkan pemerintah ya, bukan, cuman karena memang ini sudah menjadi takdir ya, dan kita harus benar-benar kuat menjaga keimanan kita. Bisikan-bisikan yang negatif, bisikan-bisikan yang merugikan, kita jangan ikutin. Kita harus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena timbul dari ini bisikan-bisikan itu, energi negatif itu menjadi bisikan kepada kita yang gampang marah, diadu domba, mudah bercerai-berai, udah semuanya kena. Nah ini ya udahlah, nanti tinggal diputar ulang lagi. Semoga sedulur pada masa berjagat bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Intinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sedulur pada masa berjagat yang dimanapun berada tetap semangat istiqomah dalam menjalankan amalnya, dan tetap semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi salah satu tameng utama, benteng utama untuk kita semuanya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bambang tidur.